Sidang pengajian yang dirahmati Allah, pada malam yang kauliket gedanya tabahas tentang fadilah nikah, di mana nikahnya adalah atau mekawinnya adalah kebahagiaan daripada dunia. Bahkan kebahagiaan daripada dunia karena Ali adalah orang yang paling zuhud, tapi jangan na berumah ke na pedro. Kemudian na lom, iaitu Ali gemekawin 7 orang oleh meninggal Fatimah. Kemudian Imam bin Hanbal agaknya menikah lom pada saat meninggal berumah ke, iaitu baru 2 orang. Yang kali kita bahas. Kemudian kelebihan orang yang mengkawinnya sama bandingan ji adalah apa lagi orang perang sabilillah dengan orang yang duduk di kampung. Orang perang sabilillahnya le pahala, sedangkan orang di kampungnya di pahala. Inan menandakan iaitu anjuran-anjuran gedanya untuk giyu menikah. Ino dah sambung lom. Kupu tujuan gedanya dah kawin, kupu tujuan gedanya dah bernikah. Yang penting, yang pertama tujuan gedanya menikahnya adalah nali membawa. Yang pun supaya yakna anak yang saleh. Karena tujuan gedanya dah mengkawin iaitu supaya yakna anak yang saleh. Kemudian menyodekedi anak-anaknya, maka sunyi ialah menyodekedi anak tak mengguna anak leka kesah umur tengok. Maka tujuan yang pertama daripada mengkawin iaitu guna anak supaya lestari daripada keturunan. Kemudian dengan anaknya iaitu naso doa sehingga mbak wate meninggal itu. Karena anak yang salehnya mbak wate dimudoa kepada katanya nyo hana hijab langsung berputra oleh Allah. Yang pertama. Karena kepegahli Nabi, kullu amali ibni Adam yang qatimu illa salasun walidun salih yad'u lahu. Jadi manusia singa bawa teka meninggal hana patle dikubur amal kabeh mendung, kecuali yang nak amal yang terus berjalan adalah yang pertama anak saleh. Makna anak yang saleh pun anak yang itim berdoa kepada orang syik ditanya. Orang anak yang itim berdoa kepada ibu bapa. Yang dia ikut anak yang saleh. Nak kira kepada anak saleh ni pasal nak kira anak yang saleh dikira cara ji iaitu nahyum doa baru lain ke ya haji. Nak kira si anak yang saleh. Maksudnya ni betul bayang jarang. Kemudian perbuatan ibadat jarang. Tapi asal tiap orang Jumaat dia doa kepada amai. Kepenan dengan anak yang saleh sih. Karena makna anak yang saleh adalah anak yad'u lahu, itim berdoa kepada orang syi. Itu anak saleh. Maksudnya anak doa baca Fatihah, tapi ada hijau sedekah. Ini baca 3 Fatihah ke orang syi tu. Yang dikira kepada anak yang saleh. Jadi waja'alna likulli syai'in sababa fad'an sababa. Jadi Allah kepuji setiap sesuatu pengikut, kemudian anak adalah pengikut gedanya. Jadi yang pertama tujuan kamu kahwin supaya anak yang salehnya dapat diberdoa kepada gedanya. Doa daripada anak yang salehnya berputra oleh Allah. Apabila hak injil dimudoa oleh anaknya, dimudoa kepada ium doa baru lain,
yang tetap syed dikira iaitu anak yang saleh. Kemudian maksud jadi dimudoa le anak kepada katanya merumpak fala. Mamanya dipubuk beruk le anak dipubuk kejahatan naiwa dosa kepada katanya. Ana karena firman Allah Subhanahu wa taala wala tudarru wadiratan wa widran ukhra. Artinya tiada jadi dosa itu akan dosa orang lain. Jadi tanya hana tatanggung dosa gob dan gob hana ditanggung dosa tanya. Kemudian hadis yang lain lah, inna tifla yajirra bi abwabahi ila jannah. Bahawa sungguh kanak-kanak kecil itu menari akan dua ibu bapaknya kepada syurga. Jadi faedah anak-anak lo punya tegedi ditanya anak yang ubud meninggal, yang anaknya tengah tukang tarik ditanya dalam surga menyona anak yang meninggal. Karena anak hadis innal mauluda yuqalu lahu udkhulil jannah wa yuqaf ala babil jannah fayadillu madinan. Nah, jadi sehingga ura kiamat anak-anak ubudnya iaitu guyutamang surga oleh Allah. Pada saat guyutamang surga maka anak-anak ubudnya haitim nama ilung haluntin nama buol ilung hanaya haluntin nama. Maka bakwatenya karena guyutamang anak-anaknya haitim nama maka keperintah oleh Allah udkhulu abawaiha ma'ahu. Hai menyolagenya ni pegah lemiatnya hai tamang surga tengah kaya cok bapak gitu. Hai tamang surga. Ya cok mak ya tamang surga. Karena mi anak-anak mi hai tamang surga kai we nonton. Dapat hadagat kan? Nyo ke fadilah yang pertama kita nyona anak menyona anak tu meninggal tengah ya ubud makanya berarti kana to tarik kita dalam surga tengah. Tapi baik cerita power. Yang pertama. Kemudian man mata walahu isnani minal walid faqat tadihtara bihadrin minan nar. Barang siapa mati baginya dua daripada anak yang kecil, maka sungguhnya telah tertegah daripada api neraka. Tanya anak miat dua boh, kadua boh kam meninggal. Yang berarti karena tukang tun ditanya tengah daripada api neraka. Kemudian man mata lahu salasatun lam yablaghul hassa adkhalahu Allahul jannah bi fadli wa rahmatihi. Barang siapa mati baginya tiga anak kecil yang tiada sampai mereka itu akan berdosa, niscaya memasukkan akan dia oleh Allah dalam surga dengan anugerahnya dan rahmat akan mereka itu. Maka sembah sahabat ya Rasulullah, dan jikalau mati baginya dua anak, adakah dimasukkan dia dalam surga? Maka sabda Nabi SAW, jikalau mati baginya dua anak, niscaya masuk dia ke dalam surga. Di mana Nabi meninggal heboh, ditanya nyata asal surga sehingga dengan rahmat Allah dan dengan sebab berkat anak ditanya ya ubud meninggal. Maka menyona anak ubud meninggal baik ditanya tangisi fakir karena tukang tarik ditanya sehingga daripada api neraka. Pertanyaan. Jadi fadilah yang pun dah kawin supaya nyak rame ane. Pertanyaan. Jadi nanti meninggal bapak dan kalian memang di sana kemarin sekali mungkin dari mungkin dengan rahmat Allah. Jadi dengan kafe. Nanti kana ini ya. Mungkin dengan rahmat Allah. Gimana? Tadi jadi dengan sebabnya anugerah dan rahmat Allah. Dan kait anugerah dan rahmat Allah. Cuma harus tak ingat lagi tanya rahmat dan anugerah Allah hanya gini baru maksiat.
Yang dah perlu ingat. Berarti tengok hana lebih ke kat tukang kemari. Kemudian faedah yang kedua, apa tujuan tamu kahwin? Iaitu memecahkan syahwat, yakni menghilangkan akan syahwat kepada perempuan yang membimbangkan hatinya daripada hasil dalam berbuat ibadat. Jadi tujuan yang kedua kita nyawa tamu kahwin adalah untuk tapanco syahwat tu. Karena yang hana tamu kahwin, syahwat ibu dah hana ho dah salurkan. Tiga itu kebiasaan tu.